Bagaimana Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Ibu, saya kan sekarang lagi hamil 9 bulan, bentar lagi melahirkan. Itu udah anak keempat, tapi kembar. Oh, anak keempatnya kembar. Iya, pengen udah cukup gitu pas udah ngelahirin, nggak mau punya anak lagi. Gimana menurut Ibu, KB yang cocok buat supaya nggak mau hamil lagi? Berarti ini kehamilan yang keempat ya Bu ya? Waktu hamil pertama anaknya ada? Ada, semuanya ada. Semuanya ada. Saya boleh lihat buku KIA-nya dulu Bu? Dipinjam ya Bu? Saya lihat dulu. Hamilnya udah 37 minggu ya Bu ya? Oh iya ya Bu, ini hasil USG-nya kembar, perempuan dua-duanya ya Bu ya? Iya. Perkiraan beratnya udah 2 kilo ya Bu, udah cukup. Ibu rencana mau bersalin di mana Bu? Pengennya sih di bidan aja gitu kalau bisa. Oh, kalau bisa. Tapi kalau menurut saya, tadi kan Ibu katanya sudah tidak mau hamil lagi karena anaknya sudah banyak. Terus kan ini juga hasil USG-nya anaknya kembar ya Bu ya? Hasil denyut jantungnya juga dua-duanya bagus. Sebaiknya Ibu kalau misalnya bisa normal ya alhamdulillah normal gitu ya. Cuman kalau misalnya Ibu pengen stop, pengen nggak punya anak lagi, sebaiknya Ibu melakukan operasi sesar. Nanti setelah sesar Ibu minta ke dokternya mau KB steril, di steril aja. Nanti ke dokternya pasti paham kok, karena Ibu anaknya udah banyak, udah ada perempuan, udah ada laki-laki. Jadi kalau misalnya Ibu lahir normal, bisa saja Ibu lahir normal. Cuman nanti kalau Ibu mau KB steril, Ibu harus dioperasi lagi. Kalau KB steril itu dimanain sih bidan? KB steril itu dibedah nanti bagian tuberkulosis Ibu. Tuberkulosnya diangkat atau digunting sehingga tidak akan terjadi pembuahan. Seperti itu. Ada efek sampingnya nggak Bu? Efek samping untuk KB tubektomi ini yaitu akan adanya infeksi pasca operasi. Karena kan tuberkulosis ini tadi digunting ya Bu ya, sehingga akan menyebabkan infeksi. Selain itu, Ibu juga akan merasakan nyeri pada bagian perut dan panggul, juga akan biasanya terjadi pendarahan karena kan dioperasi di dadaku. Biasanya sakit nggak Bu? Biasanya berapa lama kalau sakit? Kalau misalkan Ibu lahirannya secara operasi sesar, sakitnya tidak akan terasa Bu, soalnya dibedahnya kan sekaligus mengeluarkan bayi. Nah, sekaligus langsung di sana dilakukan tindakan KB steril itu. Jadi sakitnya tidak akan terasa lagi Bu. Beda lagi kalau misalnya Ibu lahir normal perkawinan, artinya kalau misalnya Ibu mau steril, otomatis kan dibedah ulang, dibedah sengaja gitu dibedahnya kan ya. Kalau ini kan sekali mengeluarkan bayi gitu, jadi paling proses penyembuhan setelah postpartum 1-2 minggu juga Ibu sudah bisa jalan kembali, sudah aktivitas kembali seperti biasanya. Iya. Gimana Bu? Apakah Ibu tertarik dengan mengikuti KB vasektomi atau KB steril ini? Ya kayaknya mau itu aja deh, soalnya emang udah benar-benar pengen udah punya anak, udah cukup gitu buat punya anak lagi. Kalaupun pakai KB implan atau IUD nantinya kan harus dibongkar, dipasang lagi, Ribet gitu, dan nggak mau kayak gitu aja lah, ya capek. udah capek Ibu ya. Tapi sebelumnya Ibu udah komunikasikan dengan suami? Udah. Udah gitu Bu. Mungkin itu saja masukan dari saya Bu. Terima kasih aku ya Bu bidan ya, udah mau menjelaskan, udah mau memberitahu tentang KB tersebut. Saya Iya Bu, mudah-mudahan nanti persalinannya dilancarkan ya Bu ya. Mudah-mudahan bayinya sehat, ibunya juga kuat. sudah Bu bidan, saya pamit ya. Terima kasih atas waktunya, maaf mengganggu. Terima kasih sudah memberi masukan. Iya Ibu, mangga. Silakan Ibu hati-hati ya. Bidan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Tisna Dewi, NPM 10190000004.
Di sini saya mahasiswa D4 Kebidanan di Universitas. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memberitahu apa itu keluarga berencana. Jadi, keluarga berencana ini adalah upaya mengatur kehamilan dan juga upaya untuk mencegah kelahiran atau kehamilan dengan kesepakatan suami dan istri yang sah. Nah, lalu siapa saja yang boleh ber-KB? Jadi, yang boleh ber-KB itu adalah pasangan usia subur atau PUS dari usia 15 tahun sampai dengan 49 tahun yang belum menopause, dan juga seseorang yang ingin menunda kehamilannya. Nah, apa sih manfaat dari KB ini? Manfaat dari KB ini adalah yang pertama, untuk mencegah kehamilan. Yang kedua, untuk menjarangkan kelahiran. Yang ketiga, mengurangi resiko kematian pada ibu dan juga pada janin, khususnya pada bayi. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, selanjutnya ada beberapa metode kontrasepsi. Yang pertama, metode sederhana. Jadi, metode sederhana ini ada metode yang tanpa alat dan tanpa obat, ada juga yang menggunakan alat dan juga menggunakan obat. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, metode sederhana tanpa alat, yaitu dengan cara pantang berkala atau KB kalender. Biasanya disebut KB kalender nih yang pantang berkala ini, yaitu dengan cara menghitung usia subur perempuan atau istri. Nah, jadi pada usia subur ini pasangan suami istri ini tidak boleh melakukan hubungan seksual. Nah, yang kedua adalah amenorrhea laktasi atau pasca salin. Jadi, kemampuan ibu untuk menyusui anaknya dengan umur bayi yang kurang daripada 6 bulan. Karena secara fisiologisnya seorang ibu menyusui anaknya secara adekuat, maka proses hormonal di dalam tubuh ibu akan menghambat pelepasan sel telur dan juga menstruasi, sehingga wanita tersebut tidak akan hamil untuk sementara sampai dengan 6 bulan atau sampai dengan ASI eksklusifnya itu selesai. Nah, selanjutnya KB sederhana dengan menggunakan alat atau obat. Yang pertama yaitu ada kondom. Nah, kondom ini adalah sarung plastik yang diselubungkan ke dalam organ intim pria dengan tujuan untuk mencegah sperma bertemu dengan sel telur sehingga tidak terjadi pembuahan. Yang kedua adalah intravak atau diafragma. Nah, intravak atau diafragma ini itu wanita bisa meletakkan tisu atau diafragma sebelum melakukan hubungan seksual. Yang kedua ada metode efektif. Nah, metode efektif ini yang pertama yaitu dengan memasang susuk atau implan di lengan atas wanita. Jadi, lengan atas wanita ini diberikan susuk untuk mencegah kehamilan. Biasanya bisa dilakukan atau keefektifannya mencapai 1 tahun atau lebih. Kekurangannya, pada proses implan ini akan menyebabkan rasa nyeri kepala dan juga nyeri pada payudara. Yang kedua adalah pil KB. Pil KB ini mungkin tidak wajar didengar oleh ibu-ibu semuanya, karena pil KB ini yaitu cara untuk menunda kehamilan dengan cara meminum pil setiap hari 1 kali setiap 24 jam. Yang ketiga yaitu IUD atau AKDR. AKDR ini apa? AKDR ini adalah alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, jadi alat kecil dimasukkan ke dalam rahim wanita dengan tujuan agar mencegah pertemuan ovum dengan sel telur sehingga tidak terjadi pembuahan. Nah, biasanya ada efek dari IUD ini, yaitu biasanya seseorang mengalami kram bagian perut selama beberapa hari dan juga akan atau biasanya
terjadi pengeluaran flek-flek selama beberapa minggu. Tetapi keefektifan dari KB IUD ini sangat efektif karena bisa mencapai 8 sampai 10 tahun, dan KB ini merupakan KB jangka panjang. Yang ketiga yaitu KB suntik atau injeksi. Nah, KB suntik ini ada dua macam. Yang pertama suntik 1 bulan, yang kedua suntik 3 bulan. Nah, untuk suntik yang 3 bulan biasanya dianjurkan untuk ibu-ibu menyusui karena suntik 3 bulan ini tidak mengganggu proses produksi ASI sehingga aman untuk ibu menyusui. Dan yang terakhir yaitu ada alat kontrasepsi mantap. Mantap itu ada dua. Yang pertama tubektomi untuk wanita dan vasektomi untuk pria. Nah, jadi tubektomi ini untuk wanita, yaitu dengan cara memotong dan mengikat tuba falopi wanita sehingga tidak ada pertemuan antara sel telur dengan sperma di tuba falopi tersebut, sehingga wanita ini tidak akan hamil. Yang kedua yaitu vasektomi. Vasektomi ini dilakukan oleh pria. Jadi vasektomi adalah proses pembedahan organ intim pria untuk mencegah kehamilan. Keefektifan dari alat kontrasepsi mantap ini sangat efektif. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya sendiri khususnya dan umumnya bagi teman-teman atau rekan-rekan yang menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Perkenalkan, saya Bidan Ayu. Saya yang bertugas di Puskesmas Ciharang. Di sini saya akan memberikan KIE atau komunikasi, informasi dan edukasi mengenai KB atau keluarga berencana. Sebelumnya saya akan membagikan brosur terlebih dahulu kepada ibu-ibu. Sambil dijelaskan, sambil dibuka ya Bu. Di sini saya akan membahas tentang KB. Sebelumnya ibu-ibu di sini ada yang tahu apa itu KB? Itu ya Bu ya, keluarga berencana. Iya, keluarga berencana. Ada lagi? Alat kontrasepsi ya Bu ya. Ya betul. Ada Untuk lagi? mencegah kehamilan juga ya. Iya betul. Nah, jadi KB atau keluarga berencana ini adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat. Tujuan dari program KB ini yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk khususnya di Indonesia. Nah, di sini ada manfaat dari program KB. Yang pertama, menurunkan resiko kehamilan. Yang kedua, menurunkan resiko penyakit kanker, khususnya kanker pada wanita. Selanjutnya, tidak mengganggu tumbuh kembang anak. Soalnya, kalau misalnya ibu-ibu semua di sini mengikuti program KB, otomatis jarak umur antara anak satu dengan yang lainnya akan lebih teratur. Nah, di sini ada dua jenis KB. Yang pertama ada KB alami Bu. KB alami itu apa? KB alami itu ada KB kalender, rotasi. Nah, KB kalender itu adalah metode kalender dengan menggunakan perhitungan masa subur. Jadi masa subur wanita itu dihitung, siklusnya itu apakah teratur atau tidak. Namun biasanya keberhasilan dari KB kalender ini biasanya untuk wanita yang siklus menstruasinya teratur. Jadi misalnya kalau ada wanita yang siklus menstruasinya tidak teratur, besar kemungkinan metode kalender ini tidak akan berhasil. Nah, yang kedua ada KB amenorrhea laktasi. Jadi ini dianjurkan untuk ibu-ibu yang mempunyai bayi. Jadi untuk ibu-ibu nifas yang tidak mau menggunakan KB hormonal bisa menggunakan KB ini, yaitu dengan cara menyusui bayinya sesering mungkin dengan teratur gitu Bu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada Ibu, tidak ada. Nah, selanjutnya KB yang memakai alat.
Pertama ada KB hormonal. KB hormonal ini ada 3. Yang pertama yaitu pil KB. Pil KB ini dikonsumsi setiap hari oleh seorang wanita yang ingin menunda kehamilannya atau mencegah kehamilan. Yang kedua yaitu implan. Implan ini efektif hingga 1-5 tahun. Implan ini yaitu cara kerjanya dengan menyimpan susuk di bagian lengan atas agar tidak terjadi kehamilan atau mencegah kehamilan. Yang ketiga yaitu ada suntikan atau injeksi. Suntikan atau injeksi ini efektif 1-3 bulan karena jenis KB suntikan ini ada 2, ada yang 1 bulan dan ada yang 3 bulan. Jenis suntik KB yang 3 bulan ini biasanya dianjurkan untuk ibu-ibu menyusui karena tidak menghambat proses produksi ASI sehingga aman untuk ibu menyusui. Kemudian selanjutnya KB non hormonal. Nah, di sini ada IUD atau AKDR. AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim ini yaitu sebuah alat kecil yang dipasang di dalam rahim agar mencegah pertemuan ovum dan juga sperma di dalam rahim sehingga tidak terjadi kehamilan. Efek dari KB IUD ini yaitu wanita akan mengalami kram beberapa hari dan juga akan keluar flek beberapa minggu. Namun ada juga keuntungannya dari KB IUD ini, yaitu IUD ini sangat efektif, bisa 8-10 tahun, sehingga termasuk ke dalam KB jangka panjang. Selain daripada KB IUD, KB non-hormonal ini ada juga yang namanya KB mantap, yaitu vasektomi dan juga tubektomi. Vasektomi yaitu jenis KB steril untuk pria. Jadi seorang pria dilakukan operasi bedah untuk mengikat dan memotong saluran vas deferensnya sehingga akan mencegah kehamilan. Dan yang tubektomi ini yaitu KB steril untuk wanita. Sama seperti pria, jadi untuk tubektomi ini dilakukan pemotongan dan pengikatan di tuba falopinya sehingga mencegah kehamilan.